Selamat hari Minggu. Wah, adik-adik semua udah pada siap nih mau beribadah ya. Kenalin dulu ya, nama aku Kak Hana. Hari ini kita akan bernyanyi memuji Tuhan bersama-sama. Tapi tunggu dulu, sebelumnya yuk kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata ya. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk hari ini, hari indah yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mulai ibadah. Tuhan Yesus, tolong kami percaya setiap pujian yang kami naikkan, setiap tarian yang kami berikan, itu harum bagi nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur Engkau pimpin ibadah hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Yeay. Yuk adik-adik semua, kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyi satu pujian. Sukacita Tuhan ada di dalam kita, mengalir seperti sungai. Yuk! Kita nyanyiin lagu ini sama-sama. Jangan lupa harus sambil tersenyum, karena sukacita Tuhan begitu melimpah dalam hidup kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes! Yes, yes, yes! Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita sama-sama memuji Tuhan karena Tuhan begitu baik sama kita. Biar kita harus terus semangat bersukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes! Yes, yes, yes! Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay! Biar sukacita Tuhan terus ada dalam diri kita. Siapa di sini yang percaya bahwa kasih Tuhan gak pernah hilang dari hidup kita? Yuk langsung aja kita nyanyi ini sama-sama. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu ini. Lagu yang mengatakan bahwa tangan Tuhan itu selalu menopang kita. Dia ada bersama dengan kita, Dia dekat dengan kita, dan Dia Allah yang pasti membantu kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dalam hatiku, sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Adik-adik, apa kabar? Senang banget ketemu kalian lagi ya. Kalian juga senang banget loh ketemu sama adik-adik. Semuanya sehat-sehat ya. Semuanya pasti berbahagia dan bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Nah, adik-adik sayang, pagi hari ini kalian mau kenalin adik-adik nih sama seseorang. Kenalin sama sahabatnya kalian. Kalian punya sahabat yang baik, yang luar biasa. Adik-adik mau tahu siapa sahabatnya? Dengerin ya, dengerin baik-baik nih ceritanya hari ini. Tapi Kak, sahabat itu apa sih? Ya udah, nanti kalian jelasin ya sahabat itu apa. Tapi kita mau doa dulu sebelum kita mulai. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami mau ibadah, kami mau dengerin firman Tuhan, Tuhan yang berkati ya. Biar firman itu boleh tumbuh subur dalam hati kami dan kami boleh melakukannya. Tolong kami Tuhan untuk dengar-dengaran sama firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah,
hebat semuanya. Kalian percaya adik-adik pasti hebat semua berdoanya ya. Oke, nah adik-adik, sahabat itu adalah orang yang selalu menemani adik-adik, menemani kita dalam suka maupun duka. Artinya apa Kak? Artinya gini, kalau misalkan kita lagi senang, sahabat kita ada. Atau kita lagi sedih nih, lagi sendirian atau lagi sakit, sahabat kita juga ada buat kita. Nah, kalau kalian punya seorang sahabat yang luar biasa banget adik-adik. Dia selalu memberkati. Sahabatnya kalian itu selalu menemani kalian, selalu menghibur kalau kalian lagi sedih adik-adik. Nah, sahabat kalian itu adalah Tuhan Yesus. Jadi hari ini kita mau dengerin ceritanya bahwa Tuhan Yesus itu mau sahabatan dengan siapa aja loh. Oke, kita mulai ya. Semuanya perhatikan baik-baik, telinganya dibuka. Oke, dengarkan baik-baik ya. Begini nih ceritanya nih. Dulu banget. Waktu Tuhan Yesus masih ada di bumi ini, masih ada di dunia ini nih adik-adik. Tuhan Yesus itu punya sahabat-sahabat. Ada 12 orang sahabatnya. Ada yang namanya Bapak Petrus. Ada yang namanya Bartolomeus. Ada yang namanya Simon orang Zelot. Bapak Andreas. Dan masih banyak lagi. 12 orang jumlah sahabatnya Tuhan Yesus. Sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus ini selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Kemanapun mereka pergi selalu sama-sama. Waktu Tuhan Yesus naik perahu, sahabat-sahabatnya juga ikut naik perahu. Waktu Tuhan Yesus lagi makan sama-sama nih, sahabat-sahabatnya juga makan sama-sama. Nah, suatu hari, sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus ini lagi temenin Tuhan Yesus nih. Mereka lagi mendengarkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lagi memberitakan firman Tuhan. Tuhan Yesus lagi menceritakan firman Tuhan sama orang banyak banget. Nah, sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus nih, siapa namanya? Bapak Andreas, Bapak Yakobus, Simon Petrus, mereka juga ada di situ. Mereka dengerin juga Tuhan Yesusnya ngobrol apa sih, Tuhan Yesus mau cerita, Tuhan Yesus mau ngomong tentang apa sih, tentang firman Tuhannya. Waktu mereka lagi dengerin firman Tuhan adik-adik, tidak jauh dari situ, ada anak-anak juga. Ada anak-anak juga nih, yang juga mau ketemu Tuhan Yesus. Pas mereka lihat, ada Tuhan Yesus di situ. Papa, mama, ayo kita ketemu Tuhan Yesus. Ayo kita ketemu Tuhan Yesus. Mereka langsung lari-lari. Cepet. Mereka lari. Cepet. Mereka mau ketemu Tuhan Yesus adik-adik. Karena mereka tahu Tuhan Yesus pasti sayang banget sama mereka. Tuhan Yesus pasti senang banget ketemu sama mereka. Jadi mereka cepet-cepet ketika mereka sudah mau sampai nih adik-adik. Tuhan Yesus. Mereka udah panggil-panggil. Bapak Petrus dan teman-temannya tiba-tiba melarang mereka untuk deket-deket. Stop! Anak kecil jangan deket-deket. Tuhan Yesusnya lagi sibuk. Tuhan Yesusnya tuh lihat. Tuhan Yesusnya lagi kasih apa? Lagi kasih firman Tuhan. Tuhan Yesusnya lagi sibuk. Anak kecil nggak boleh deket-deket. Udah pulang aja, pulang. Aduh. Anak-anak itu nggak boleh deket-deket Tuhan Yesus adik-adik. Mereka nggak boleh ketemu Tuhan Yesus loh. Sedih ya. Puji Tuhannya, bersyukurnya Tuhan Yesus lihat. Loh, itu ada anak-anak. Hai anak-anak. Dan adik-adik tahu, Tuhan Yesus langsung membuka tangannya. Tuhan Yesus langsung memeluk. Tuhan Yesus langsung bilang, sini. Ada yang dipangku sama Tuhan Yesus. Ada yang dipeluk. Ada yang diberkati. Tangannya Tuhan Yesus tuh ditaruh di atas kepalanya anak-anak. Mereka diberkati Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesusnya bilang gini, jangan halang-halangi anak-anak datang sama aku ya. Karena mereka ini nih yang mempunyai kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus itu bersahabat sama siapa aja adik-adik. Sahabat sama yang orang udah opa-oma. Sahabat sama yang udah jadi anti uncle, jadi paman, jadi tante. Sahabatnya Kak Yeyen. Demikian juga Tuhan Yesus mau sahabatan sama adik-adik semuanya. Adik-adik, jadi sahabatnya Tuhan Yesus itu enak
banget. Indah banget. Adik-adik, kita diberkati loh waktu jadi sahabatnya Tuhan. Terus ya, kalau jadi sahabatnya Tuhan Yesus itu, waktu kalian sakit, Tuhan Yesus sembuhin. Adik-adik juga. Kalau nanti adik-adik sakit, Tuhan Yesus yang sembuhin. Tuhan Yesus yang tolongin. Tuhan Yesus yang berkatin semuanya. Nah, Kak, kalau misalkan jadi sahabatnya Tuhan Yesus, kita mesti ngapain, Kak? Nah, kalau jadi sahabatnya Tuhan, berarti kita harus dengar-dengaran nih sama Tuhan Yesus. Tuhan itu kan sayang banget nih. Tuhan sayang Kak Yeyen, Tuhan sayang adik-adik semuanya. Jadi kita juga harus sayang dan kita mendengarkan perintah Tuhan. Gitu. Caranya gimana ya, Kak? Susah nggak? Enggak. Gampang banget caranya supaya Tuhan jadi sahabatnya adik-adik. Gimana ya caranya? Nih gini nih, kalian kasih tahu caranya ya. Pertama, coba ikutin. 1, 2, 3. Pertama. Oke. Yang pertama, kita harus meminta Tuhan supaya Tuhan tinggal di dalam hati kita menjadi sahabat kita. Itu yang pertama. Nanti kita berdoa sama-sama ya. Kita minta supaya Tuhan Yesus tinggal di hati kita ya, untuk jadi sahabat kita. Oke? Yang kedua, adik-adik harus berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Kalau misalkan belum bisa baca, nggak apa-apa. Adik-adik minta tolong papa mama aja untuk bacain buat adik-adik. Oke? Jadi hari ini kita belajar nih bahwa Tuhan Yesus itu mau menjadi sahabat buat siapa aja. Sahabatnya Kak Yeyen, sahabat papa mama, sahabatnya adik-adik. Dalam suka ataupun duka, Tuhan Yesus tetap sahabat sejati. Hebat semuanya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus ya. Oke, yuk sekarang kita mau nyanyi lagu ini sama-sama. Setelah itu kita berdoa ya, supaya kita undang Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita, menjadi sahabat kita sampai selama-lamanya. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Oke adik-adik, pujian ini mengatakan Yesus mati buat kita semuanya. Oke, firman Tuhan juga bilang, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Tuhan Yesus adalah sahabatnya adik-adik. Tuhan Yesus mati buat adik-adik karena Tuhan Yesus mengasihi dan menyayangi adik-adik. Sangat-sangat menyayangi adik-adik. Ya, jadi hari ini yuk kita berdoa, kita mau minta supaya Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita, menjadi sahabat kita untuk selama-lamanya. Sampai kita kembali sama Tuhan Yesus nanti. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah mati buat kami. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sangat menyayangi kami. Tuhan, saat ini kami buka hati Tuhan, kami mau undang Tuhan Yesus tinggal dalam hati kami ya.
Tuhan Yesus menjadi sahabat kami sampai selama-lamanya. Kami mau nurut sama Tuhan, mau ikuti perintah Tuhan, karena kami mau jadi sahabatnya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati Papa Mama, berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi ya. Ingatlah, Tuhan Yesus adalah sahabat sejati. Dadah! Baik adik-adik sekalian yang kakak kasihi, saat ini kita akan berdoa minta berkat dari Tuhan Yesus ya. Semuanya angkat tangan di hadapan Tuhan dan kakak akan berdoa. Tuhan Yesus saat ini berkati adik-adik Joy Kids. Di dalam nama Tuhan Yesus turun berkat dari Tuhan Yesus, berkat hikmat, kepintaran, kesehatan, kekuatan dari Tuhan melimpah atas adik-adik semuanya. Saat ini terima segala berkat dari Tuhan Yesus yang mengasihi adik-adik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.